Halo guys, kita lagi ada di Gelora Bung Karno Senayan nih guys. Mau Natalan dulu, bulan Desember ya kan. Lihat banyak banget kan jemaat dari Tiberias yang datang. Jangan ketinggalan keseruannya ya guys. Tetap bersama kita di Natalan ini. Kita lagi di mana ini? Jayapura. Di mana? Jayapura. Jayapura. Ngomong aja ngomong. Selamat Natal Selamat Natal 2025 dan tahun baru. 2026. Selamat masuki tahun yang baru aja. Kok ada anjaynya sih ayang? Kenapa anjay sih? Foto-foto. Selamat tinggal 2025. Masih tanggal 6 ini. Masih tanggal 6. Udah tamat tinggal 2025. Ngomong nggak bisa ngomong. Itu ngomong barusan. Gak bisa ngomong gimana. Rame ya guys. Lihat. Ternyata Semua yang di belakang itu adalah manusia. manusia guys. Di belakang guys. Coba Semua angkat tinggi tangannya. Udah dia jatuh. Ini kita lagi latihan kayak di surga guys, katanya guys. Jadi di surga begini banyak orang yang nyanyi. Kita lagi antri. Antri mau diapain? Kok serem? Serem. Serem kok serem? Serem lah, masih mau hidup. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Capek sekali guys, lelah. Macet mau ke sini perjuangannya gile. Untung dikuatin nih sama ini, sama Cinci. Lu gini. Sama Cinci Glodok, untung dikuatin sama Cinci Glodok. Ini alami. Mereka ngapain? Heboh. Lihat di rekaman. Heboh mereka. Itu yang bakal jadi singer kan nanti kan? Sana tuh kan. Mana? Sana. Yang putih-putih itu. Iya. Sampai sana. Rambutnya hantu. Yesus abadi. Ayo mau tahu ya lagu ini? Kepunyaanku. Aku warisnya. Budi tebus. Ciptaan baru Kita nanti bisa bersih. dalam Kristus. Aku bernyanyi bahagia. Yang gayanya. Mau makan dong, Bang. Hah? Minum? Coba kotaknya siapa sih Bang? Kotak hijau. Ntar mau minum apa makan? Kotak hijau. Paling kue, roti-roti pastry, patisserie. Jadi kita dapat kotak makan ini. Kita review dulu isinya apa? Gini dong kalau mau review. Iya. Terbalik. Terbalik. Kita buka dulu ya. Apa itu dapatnya itu? Air zam-zam. Roti. Roti. Ikannya mana? Kan 2 roti 5 ikan. Bulunya kecil banget. Ini. Karena banyak orangnya.
Ayo ngomong. Aku dipaksa ngomong. Tolong. Maka kita review. Makanan guys. Enak. Wangi pandan kesukaannya ayam. Kesukaannya ayam. Iya. Jiwa-jiwa muda ya, ada semangat. Kita juga kan? Aku bernyanyi. Jidatnya gede amat. Diumpetin dong. Rantuk. Oh itu salibnya nyala ya di atas pohon Natal ya. Kirain tadi cuma gambar doang. Salibnya. Salibnya. Heboh banget ya. Matiin bang, baterainya lowbat. Aku bombat. Kita persilakan bagi Pak Menteri. Silakan, Pak. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Energi dan Lingkungan, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Terima kasih. Kemudian Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Marwar Sirait. Oh ikut Marwar Sirait. Terima kasih. Hadir juga di sini Dirjen Bimas Kristen, Ibu Jen Maritulu, dan saya kira segenap pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan juga pejabat yang lain banyak sekali yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Hadirin yang berbahagia, saya tidak perlu baca teks. Saya ingin mengeluarkan hati nurani saya sendiri di hadapan saudara-saudara kami yang ada di Senayan ini. Malam ini betul-betul kita merayakan perbedaan. Inilah Indonesia. Di tempat lain, di negara lain, perbedaan itu sumber konflik. Tetapi kita di Republik Indonesia ini, perbedaan itu adalah sebuah lukisan yang sangat indah. Amin. Indonesia ini adalah lukisan Tuhan yang sangat indah dan tidak boleh ada yang mengacak-acak dan tidak boleh ada yang merusak lukisan Tuhan ini. Haleluya. Lukisan Tuhan yang terindah di dunia ini adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Langit terang jadi saksi. Seolah-olah langit pun tersenyum menyaksikan kehadiran kita semuanya di tempat ini. Hari ini kita semuanya berkumpul
dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara satu sama lain di antara kita semuanya. Inilah makna suasana keberagamaan. Hubungan batin antara satu sama lain luar biasa ditampilkan di Indonesia. Di sana ada bunyi beduk, suara azan. Tetapi di sana juga ada bunyi lonceng gereja. Tetapi bertalu-talu satu sama lain memperindah atmosfer bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai warga negara bangsa Indonesia. Benar-benar kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang ada musibah yang menimpa daerah tertentu di Indonesia, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tetapi insya Allah Indonesia sudah ditakdirkan oleh sebuah penelitian, suatu survei, bahwa tingkat kedermawan yang paling tinggi di dunia ini adalah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Urutan pertama yang paling tinggi tingkat kedermawanannya di seluruh dunia, Indonesia menduduki posisi yang paling atas. Dan terbukti insya Allah apa yang kita saksikan, penderitaan kita di berbagai daerah di Indonesia dalam tempo yang sangat singkat bisa kita bantu bersama tanpa membedakan agama apapun, jenis kelamin manapun, umur berapapun. Semuanya ini adalah warga bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita tentu, saya secara pribadi juga menyatakan bahwa Natal seperti ini adalah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bukan saja umat Kristiani, tetapi untuk warga bangsa Indonesia. Makanya itu Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian, besok ini insya Allah kita pun juga akan melaksanakan Natal bersama. Pertama semenjak Republik Indonesia merdeka, di Republik Indonesia ini ada Kementerian Agama merayakan Natal bersama. Kita adalah bersaudara semua teman-teman. Jangan karena perbedaan agama atau aliran membuat kita itu berbeda. Sebuah lukisan yang indah tidak ada artinya bingkainya emas kalau lukisannya tidak indah. Apa arti semua bingkai? Yang penting lukisannya sangat indah. Karena itu saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara kami untuk merayakan Natal pada saat ini. Semoga Natal ini membawa kedamaian, keberkahan, dan insya Allah membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih kepada kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Amin. Shalom. Haleluya.
sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Saya hampir bangkrut. Hutang saya ratusan juta dolar. Saya terpaksa harus menjual banyak aset saya dan perusahaan saya untuk melunasi hutang. Dan waktu itu ada jalan buntu, tapi saya bisa dikatakan bahwa sesungguhnya saya diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Dan banyak kejadian-kejadian yang saya bersaksi yang memperkuat iman saya. Mungkin satu kejadian ya saya bisa cerita.
tahun 2005 saya tinggal di luar negeri. Saya tinggal di London, ibu kota Inggris. Saya punya usaha di beberapa negara, di Amerika, di Azerbaijan, di Kazakhstan. Waktu itu ada bencana alam di Amerika, di kota New Orleans. Ratusan ribu warga New Orleans kena musibah banjir yang seperti kita alami di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Barat. Ratusan ribu orang Amerika jadi pengungsi. Dan saya membantu sebagian mereka dengan uang dan ada bantuan lainnya. Saya bantu melalui kantor saya di Texas, di kota yang namanya Houston, Texas. Saya punya kantor cukup besar. Dan melalui kantor saya membantu pengungsi-pengungsi dari New Orleans. Satu ketika, saya lagi kerja di rumah, di ruang kerja saya tiba 5 menit kemudian, April telepon kembali. Mr. Hashim, a miracle just happened. Ada terjadi mujizat. What is it? Apa yang terjadi? Mr. Hashim, I asked Fawn, namanya perempuan yang urus itu namanya Fawn. I asked Fawn, my chairman just called me. Pimpinan saya baru telepon, Hashim, telepon dari London, menawarkan bantuan kalau kalian perlu. Nangis, si Fawn mulai nangis. Berapa Mr. Hashim menawarkan kalau perlu ya hari ini kita bisa kasih bantuan $50,000. Si Fawn, perempuan itu mulai menangis. Dia bilang ke April, kami sudah berdoa dan berdoa terus. Berdoa ke Tuhan Yesus karena kami kehabisan uang. Kami berdoa untuk $35,000. Kita perlu $35,000. Dan pimpinanmu menawarkan $50,000. Bisa paham ya? Ini mujizat. Saya orang Indonesia, tinggal di Inggris, dapat penghasilan dari ladang minyak saya di Kazakhstan, Azerbaijan, dan Amerika. Bisa membantu orang miskin banyak yang mengungsi dari New Orleans ke Texas. Dan mereka meminta bantuan $35,000. Tuhan Yesus menjawab dengan $50,000. Saya hanya hamba Tuhan, saya dipakai Tuhan Yesus. Saya orang kecil, saya seorang TKI, tenaga kerja Indonesia. Saya seorang TKI tinggal di luar negeri, dipakai oleh Tuhan kita membantu melayani orang-orang miskin, orang-orang tertindas yang di Amerika. Coba, ini luar biasa. Puji Tuhan, ini semua kebesaran Tuhan Yesus. Dan ada kejadian-kejadian lain. Tapi saya kira untuk waktu lain, mungkin tahun depan.
Nah, hari ini saya mau perkenalkan kawan saya. Kawan saya warga negara Kanada, kelahiran negara yang namanya Iran. Tapi beberapa waktu yang lalu dia didatangi Tuhan Yesus Kristus dan dia memasuk agama Kristen. Kawan saya Afshin Javid. Kita tepuk tangan untuk Afshin Javid. I want to say hello to every one of you. Halo untuk semuanya. Hello, Indonesia. Halo Indonesia. The blessing of the Lord be upon you, Indonesia. Berkat Tuhan melimpah buat Indonesia. This is the day that the Lord has made. Ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. And we must expect great things. Mari kita harapkan hal-hal yang besar. I want to tell you a little bit of my story. Saya mau cerita mengenai kisah saya. Of course, if you want, you can go on YouTube and watch the whole testimony. Ada di YouTube kesaksian saya. But I want to tell you a part of my own story. Ini bagian dari kisah saya. I was born to a Muslim family, Saya lahir dari agama lain. and I was working for an organization that is recognized in the world as terrorists. Saya bekerja di suatu organisasi yang dikenal sebagai teroris. And I wanted to go to United States to do bad things. Dan saya mau ke Amerika melakukan hal-hal yang jahat. But in 1989, I was arrested in Malaysia having 30 passports. Tapi di tahun 89 saya ditangkap di Malaysia. Saya punya 40 paspor palsu itu. And I was in jail. Dan saya di penjara. And I was praying every single day. Saya di penjara doa terus setiap hari. Because that's how I grew up. Karena saya dididik begitu. I read the holy book every day. Saya baca kitab suci tiap hari. I had memorized 2/3 of the book. Saya ingat buku itu 2/3-nya saya ingat. One day as I was praying, Satu saat saya lagi doa, suddenly a man appeared in front of me. tiba-tiba ada satu orang yang muncul di depan saya. And his whole being was light and shining like light. Dia orang tersebut bersinar sangat terang. And that scared me Dan itu mengagetkan saya. because I knew two things about him. Dan ada dua hal mengenai dia. That he is holy and he is just. Bahwa dia itu suci dan dia adil. And I knew no matter how much I have prayed, I am not holy and I am not just. Dan saya sadar seberapa banyak pun saya berdoa, saya tidak kudus dan saya juga tidak adil. And I knew because he is holy, he has to kill me. Dan saya tahu dia kudus, itu kenapa dia menampakkan diri di depan saya. But I didn't want to die. Tapi saya tidak mau mati karena saya takut dia akan membunuh saya. So I ran to the corner of the room, Dan saya lari ke ujung kamar held my head in my arms, dan saya lindungi kepala saya and asked, forgive me, forgive me, forgive me. dan saya minta ampun kepada sosok tersebut. Because I had heard God is forgiving and merciful. Karena saya dengar Tuhan Maha Pengampun Penyayang. But I had never seen an example of his mercy or forgiveness. Tapi saya nggak pernah melihat contoh dari belas kasihan dan pengampunannya. I was taught that you have to die, wait for the day of judgment, then you will know if you are forgiven. Saya diajarkan saya harus mati dulu, tunggu hari penghakiman, baru dapat pengampunan. But I needed forgiveness that day. Tapi saya dapatkan pengampunan hari itu. And I didn't think he will forgive me. Tapi saya tidak pikir saya akan diampuni. As I was repeating and shouting, forgive me, Saya berteriak, ampuni saya. I was completely hopeless. Dan saya nggak ada harapan lagi. But I felt a touch on my shoulder, Dan saya merasa ada sentuhan di pundak. and he says to me, I forgive you. Dan orang ini bilang, aku ampuni engkau. And his voice pierced my soul. Dan hadiratnya itu menembus jiwa saya.
And I felt forgiven. Dan saya merasa diampuni. And I didn't understand Dan this. saya tidak mengerti hal itu. I said only God can forgive. Saya pikir hanya Tuhan yang dapat mengampuni. This is definitely God, Dan ini pasti Tuhan. but this is not the God I studied about. Tapi ini bukan Tuhan yang saya pelajari. So I said, who are you that forgives me and I feel forgiven today? Saya tanya kepada sosok tersebut, siapakah engkau yang mengampuni saya dan membuat saya merasa diampuni? And he said, I am the way, the truth, and the life. Dan dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. But I didn't understand. Tapi saya nggak ngerti. I had never heard such words. Saya nggak pernah dengar kalimat itu. So I said, I don't understand. Saya bilang, saya nggak ngerti. What is your name? Siapa namamu? And he said, Jesus Christ. Dan dia berkatakan, Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. That day, Hari itu, I cried for 2 hours. saya nangis 2 jam. And then he said to me, Dan dia katakan kepada saya, Afshin, Afshin, I can forgive anybody, saya bisa ampuni semua orang. but who is going to tell them? Tapi siapa yang akan beritakan kepada mereka? And I said, I will. Saya bilang, saya yang akan beritakan. That was 35, 36 years ago. Itu 36 tahun yang lalu. Today I stand here. Saya berdiri di sini sekarang. Pak Hashim was kind enough to invite me to come here Saya diundang Pak Hashim untuk datang ke sini bersaksi. because his heart is to glorify Jesus. Karena hatinya dia untuk memuliakan Tuhan Yesus. And he said that people in Indonesia need to hear that Jesus saves. Dan dia katakan orang Indonesia harus tahu, Yesus menyelamatkan. I want to share something with you. Saya mau bagi sesuatu. And I want to say that this is a season you have not expected. Ini adalah suatu saat yang kita tidak harapkan. God is doing something great in Indonesia. Tuhan akan lakukan hal-hal besar bagi Indonesia. For about 15 years, I have prayed for Indonesia to see the revival of Jesus Christ. 15 tahun saya berdoa agar Indonesia mengalami kebangunan rohani untuk kemuliaan Tuhan Yesus. And God has set everything for such a time as this. Dan Tuhan sudah persiapkan untuk saat seperti ini. But I am surprised Tapi saya kaget because I see Christians divided. karena saya melihat orang Kristen terbelah. They are divided by doctrines and everything else. Terbelah oleh doktrin dan hal-hal yang lain. But God wants the body of Christ to be united. Tapi Tuhan mau tubuh Yesus bersatu. He wants every one of them to be together and lift the name of Jesus Dia mau Christ. kita semua bersatu memuliakan Tuhan Yesus. Because He is worthy. Karena dia layak. And I tell you this, if Indonesia prays, Karena kalau Indonesia memuji Tuhan, if Indonesian Christians pray together in unity, kalau orang Indonesia bersatu berdoa bersama, if Indonesian Christians stop complaining kalau orang Kristen Indonesia berhenti komplain and they just pray dan mereka hanya berdoa, and open their mouth and bless this nation, membuka mulut dan berseru memberkati bangsa, God will open the gates of heaven Tuhan akan buka pintu gerbang surga, and pour out the blessing that belongs to curahkan Indonesia. berkatnya bagi Indonesia. And Indonesia will change. Dan Indonesia diberkati Tuhan. Let's call Him Mari berseru kepada Tuhan to do His thing. untuk melakukan hal-hal yang besar. So let's say together, Mari berdoa bersama. Jesus. Katakan bersama, Yesus. Together, Jesus. Bersama Yesus. Change Indonesia. Ubah Indonesia. Bless Indonesia. Berkati Indonesia. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Bless you, God. Amin. Sebagai anak-anak Allah, Tuhan pasti jaga saudara, Tuhan pasti pelihara hidup saudara, amin. Dan sebagai anak-anak Allah, kita perlu puasa. Apapun sakit penyakit kita, Tuhan pasti sembuhkan, amin. Maka hari ini percayalah, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti berkati saudara. Dan sebentar pendeta David
spiritual akan menyampaikan tentang kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati hari ini. Angkat tangan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu disehatkan Tuhan. Yang sehat hari ini angkat tanganmu. Katakan, aku percaya, aku sehat, aku diberkati, aku percaya, aku sembuh dari sakit penyakit. Amin. Haleluya. Dialah Yehova Rabai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Alkitab berkata dalam Yesaya 53 ayat 4, Dia yang telah menanggung penyakit kita, Dia yang telah memikul penderitaan kita. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Namun oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa yang mau sembuh hari ini? Siapa mau sehat hari ini? Siapa diberkati Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Darah Yesus mengalir dari luka-lukanya untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Darah Tuhan Yesus sudah membayar harga yang lunas buat sakit penyakit kita semua. Maka hari ini kita selalu percaya mujizat kesembuhan setiap hari. Amin. Tidak terhitung banyaknya di Gereja Tiberias Indonesia yang mengalami kesembuhan yang ajaib. Tidak terhitung banyaknya yang mengalami kesembuhan mujizat. Ketika terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak, mujizat terjadi. Amin. Yang sakit jantung sembuh, yang sakit ginjal sembuh, yang sakit paru-paru sembuh, yang sakit diabetes sembuh, yang sakit kanker tumor sembuh secara ajaib, secara mujizat. Dan kami mengalami sebagai hamba Tuhan mendoakan banyak orang-orang mengalami mujizat oleh kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus benar-benar menyembuhkan. Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan itu, sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Dialah sumber kekuatan bagimu. Dialah sumber kesembuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan kita semua. Melalui tubuh dan darah Yesus, kita dapat mengalami kesembuhan mujizat setiap hari. Amin. Maka rajin selalu perjamuan kudus. 3 kali sehari perjamuan kudus. Tuhan yang sudah menanggung sakit penyakit kita dan kelemahan saudara dan saya. Untuk mengalami kesembuhan mujizat ini, kita harus memiliki iman dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Wah, udah selesai juga acara Natalnya guys, akhirnya. Capek banget, 4 jam. Gila, 4 jam ibadah Natal. Tapi keren sih. Dari soundnya, pelayannya. Keren banget sih ini acara Natal yang termegah yang pernah gue ikutin sini. Wah, udah jam 11 lewat nih. Kita mau pulang. Ini orang-orang juga udah keluar dari Stadion Gelora Bung Karno ya, untuk pulang ke rumah masing-masing. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. See you in the next video. Bye-bye.